Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Ayyuhal ikhwah, azanillahu wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat Masjid Abu Bakar Subang, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermajelis. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari manzumah atau qasidah Al-Imam As-Sakhawi, salah satu matan ilmu tajwid yang membahas khusus tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Kemudian untuk kali ini insyaallah nanti di sesi terakhir, barangkali nanti setengah jam atau berapa menit, kita coba mulai ada ayat yang kita baca ya. Artinya nanti kita talqin dari Al-Fatihah. Ya, walaupun majelis kita misalkan sebulan sekali, tapi insya Allah itu bermanfaat. Misalkan satu kali majelis, satu halaman atau dua halaman. Nanti kita lihat hukum-hukumnya. Baik. Terakhir sampai bait berapa? Kenapa? Bait 6 ya. Sekarang bait ke-7 berarti. Baik. Bait 7 dan 8 ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan mad, dengan panjang pendek. Nah, bacaan Al-Quran atau yang diantara hal yang menjadi kekhususan di dalam bacaan Al-Quran adanya panjang pendek yang kadarnya diatur. Jadi dalam lisan Arab, kalau dalam perkataan sehari-hari ada bacaan panjang, ada bacaan pendek, tapi kadarnya tidak diatur. Kalau untuk Al-Quran, itu diatur kadarnya. Tidak asal-asalan kita memanjangkan semau kita. Ya. Lalu kalau kita lihat dari sejarah, baik dari zaman Nabi SAW, para sahabat dan setelahnya, sejak dulu perkara panjang pendek dalam bacaan itu sudah menjadi perhatian. Sudah menjadi perhatian. Maka di sini juga berarti perkara panjang pendek itu di dalam bacaan Al-Quran termasuk perkara pondasi dasar yang harus diperhatikan. Sering disampaikan ya, saya ulangi lagi, 3 pondasi yang harus senantiasa diperhatikan dalam bacaan Al-Quran itu hanya 3 aja. Pertama, huruf tidak tertukar. Kedua, panjang pendek. Ketiga, gunnah. Kalau 3 itu sudah bisa, itu bacaan dianggap bacaan dasar itu sudah bisa. Jadi bagi di sini barangkali ada pengajar, ya, baik pengajar di TPA, di sekolah atau di pesantren. Tahapan pertama mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, baik menggunakan Iqra atau buku-buku yang lain, ya. Setelahnya bisa baca lancar,
maka ajarkan panjang pendek. Atau tadi apa, huruf tidak tertukar, panjang pendek, dan dengung. Itu 3 aja. Adapun selebihnya, makhraj, sifat, nah itu belakangan. Apalagi usia senior ya, bapak-bapak atau ibu-ibu, nah itu bisa membedakan huruf, bisa membedakan mana yang panjang, mana yang pendek, bisa membedakan mana yang ditahan, mana yang tidak. Itu sudah bagus. Dan ini penting. Ya. Kita ada sebagian yang wah nggak puas kalau apa namanya yang dikoreksi itu hanya panjang pendek guna. Padahal itu yang asas. Ya. Baik. Lalu untuk di praktik di lapangan dalam mengajarkan Al-Quran, misalnya mengajarkan Iqra atau yang lainnya, kan sering ya mendengar mungkin di madrasah atau di mana, misalnya ada apa namanya tulisan, misalkan qara'a atau jangan qara'a ya, misalkan wa wajadaka dalam surah Ad-Duha. Di sini kan tidak ada panjang ya, tidak ada apa? Tidak ada panjang. Kita jangan mentalkin kepada anak-anak ini wa jadaka. Akhirnya anak-anak ngikutin wa dipanjangin semua. Nah itu sering di madrasah itu ketika mentalkin anak-anak huruf atau kata baik dari Iqra atau dari yang lainnya, semuanya dipanjangin. Nah ini keliru. Jadi dari kecil anak-anak itu kalau kita mentalkin jangan dipanjang-panjangin gitu semua. Kalau pendek ya pendek. Wa jadaka misalkan. Wa jadaka. Nah gitu. Nanti bisa kita lihat berimbas ketika membaca Al-Qur'an. Kan kalau anak-anak gini, ya anak baca bareng. A'udzu bil gitu kan? Betul kan? Dan itu bisa kita lihat hampir di semua. Baik tadi di madrasah atau di sekolah atau di pesantren. Kenapa? Karena menganggap hal ini hal yang biasa, padahal ini pondasi. Ya. Sebagian ulama dalam kitab-kitab tajwid membawakan di antara hujah pentingnya panjang pendek ini ketika ada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ada orang lain yang membaca ayat yang lil fuqara innamas shadaqatu lil fuqara'i. Nah, beliau mendengar orang tersebut bacanya lil fuqara'i, dipendekin. Padahal mestinya di sana innamas shadaqatu lil fuqara'i, dipanjangin, panjangnya lebih. Kemudian diingkari. Bukan seperti itu bacaan yang saya dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di antara pengakuan sebagian sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca Al-Quran bil mad, dengan mad. Mad di sini artinya ada 2 makna. Pertama, beliau berhenti pada setiap akhir ayat. Kalau berhenti pada setiap akhir ayat, keumuman akhir ayat itu ada mad. Jadi perkara panjang pendek itu sudah diperhatikan sejak dulu. Ya. Bahkan ada juga asar, hanya di sini di Syekh Ahmad Tawil di kitab Fanut Tartil, beliau membawakan asar ini, ada dinisbahkan ke sebagian a'immah di abad-abad kedua, ada juga yang tidak menisbahkan kepada beliau-beliau. Jadi ada orang yang menyepelekan perkara mad. Jadi baca Al-Quran itu udah baca Quran, baca aja semaunya. Mau panjang mau pendek tidak urusan.
mau baca aja semaunya, panjang pendeknya tidak dihiraukan. Lalu ditanya, nama kamu siapa? Terus orang itu menjawab, Muhammad, dia tanya. Terus kata yang bertanya, Muhammad, dia tanya. Oh bukan, Muhammad. Terus diulangi lagi, Muhammad. Dia nggak terima bahasanya namanya di panjang-panjangin gitu. Artinya ya beliau sendiri atau dia sendiri nggak terima jika semestinya pendek dipanjangin gitu. Padahal untuk namanya sendiri. Ini kalamullah. Kalamullah, firman Allah yang mana Allah berfirman ya secara hakiki, tidak boleh kita menambahkan atau mengurangi. Kemudian dari sisi peringatan yang tegas dari para ulama itu sudah disebutkan juga di matan Al-Haqqani ya. Coba kita mampir dulu ke matan Haqqani ya. Ini kita kajian sekarang polanya seperti ini. Jadi matan lalu langsung Anda penjelaskan. Biasanya nanti kalau sudah selesai semua, Anda bagikan ini buat apa? Buat bahan murojaah. Lihat. Ini matan yang lain ya. Ini matan yang lain apa namanya? Matan yang bukan yang sedang kita pegang. Tapi matan ini ditulis sejak abad kedua. Abad kedua ya. Di sini Al-Imam Al-Haqqani menyebutkan wa mal maddu illa fi thalathati ahruf tusamma hurufan lin baha biha dzikri hiya al-alif al-ma'rufu fiha sukunuha wa ya'un wa wawun yaskunani ma'an fadri. Lihat. Ini tulisan ulama abad berapa? Abad kedua. Kalau buku yang sedang kita pegang ini abad keberapa? Kelima. Jadi ini harus diketahui juga ya, yang kita pelajari, yang kita baca ini di abad berapa ditulisnya. Maksudnya supaya oh ternyata perkara ini sejak dahulu juga sudah diperhatikan gitu. Sudah diperhatikan. Agar kita tidak merasa sekarang kan yang beredar gini. Nah, berarti ya kita ketinggalan info. Baik. Ini kata Al-Imam Al-Haqqani rahimahullahu taala ya, beliau ulama abad kedua. Beliau menyebutkan wa mal madu illa fi salasati ahruf. Tusamma hurufal lini baha biha dzikri. Tidak ada mad kecuali pada 3 huruf. Nah, beliau memaksudkan jangan memanjangkan bacaan kecuali pada 3 huruf. Gitu. Artinya apa? Sejak dahulu perkara mad itu sudah diingatkan. Sudah diingatkan. Jelas ya? Ini hanya mampir saja ini ke matan Al-Haqqani. Bahkan beliau lebih mengkhususkan lagi. Ini kaidah umumnya. Beliau memberikan kaidah umum sesingkat ini. Kata beliau, mayyiz baina maddika wal qasri. Bedakan bacaan yang panjang dan pendek. Jadi jangan sama antara bacaan panjang dan pendek. Jadi kalau kita ada yang baca Al-Quran ya semua dipanjangin, semua dipendekin, nah itu keluar dari kaidah. Kaidah lengkap, kaidah ringannya gini, mayyiz baina maddika wal qasri. Bedakan bacaan panjangmu dan pendek. Jadi artinya nggak boleh sama rata. Ini belum kita bahas di sini ya, matan Haqqani ya. Belum ya. Di sini itu baru Al-Fatihah dan Tuhfah.
Insya Allah setelah dari matan Sakhawi ini kita ke matan Khani insya Allah taala. Jadi kita yang pertama apa, rasakan dulu atau ketahui dulu bahwasanya perkara mad sudah diperhatikan, mendapat perhatian sejak zaman dahulu. Sejak zaman dahulu. Dan perlu diketahui, orang Arab saja, orang Arab, perkara mad yang kalau mereka tidak belajar itu nggak bisa secara otomatis. Ya. Misalnya kalau orang Arab itu pasti fasih, nggak juga. Yang fasih itu yang mana? Yang belajar. Ya. Kalau nggak belajar, ya nggak fasih. Jelas ya? Jadi perkara mad itu perlu perhatian. Dan mengajari mad ini bukan hal yang mudah, baik kepada anak-anak ataupun kepada orang dewasa. Coba mungkin di sini yang aktif di majelis talaki atau yang mengajari anak-anak, untuk agar mad itu stabil itu kan bukan perkara mudah. Ya. Lalu kesalahan yang sangat mungkin terjadi pada mad, nah itu ada dua jenis kesalahannya itu. Ya. Ini kesalahan yang pada mad. Kesalahan pada mad. Pertama, di atas sudah dijelaskan sebetulnya. Memanjangkan yang pendek. Nah ini sama dengan menambah huruf. Dan ini lahan jali. Kesalahan yang nampak. Misal, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Kafnya di sana tidak ada apa? Tidak ada mad. Satu harokat terus dia tambah. Maliki yaumiddin. Itu yang pendek, satu harokat di sana, terus dia panjangkan, itu menambah huruf ya depan kaf. Dan ini lahan apa? Jali. Dalam Al-Fatihah, lahnul jali yang disengaja itu membatalkan sholat. Kalau disengaja. Tapi kalau karena kejahilan, nah itu enggak. Karena ketidaktahuan itu enggak. Tapi kalau disengaja, itu membatalkan sholat. Baik. Kemudian yang kedua, menambah kadar panjang. Misalnya 2 jadi 4 harokat. Nah ini lahnul khafi. Ini dimaafkan. Misalnya kita baca alhamdulillahi, jadi alhamdulillahi, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mestinya 2 jadi 4 atau jadi lebih. Nah itu lahnul khafi menurut sebagian ulama. Menurut sebagian yang lain itu lahnul jali, tapi tidak merubah arti. Kalau yang pertama memanjangkan yang pendek itu merubah arti. Kalau yang menambah kadar panjang itu tidak. Tapi tetap harus dihindari. Kemudian yang ketiga, mengurangi kadar panjang. Misalnya
6 jadi 4 atau 2 harokat. Nah ini pun lahnul khafi. Misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mestinya waladdallin. Nah, itu mengurangi kadar panjang. Ya. Atau yang keempat ini sama dengan yang pertama. Ini membaca pendek yang semestinya panjang. Ini hukumnya sama dengan yang pertama. Membaca pendek yang semestinya panjang. Contoh, misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi mestinya 2 harokat jadi 1. Nah itu lahnul jali juga. Jadi kalau yang ini apa kesimpulannya? Yang 1 harokat jadi 2 harokat, nah itu jali. Yang 2 harokat jadi 1 harokat, itu lahnul jali juga. Jadi paham ya? Yang 1 harokat kita baca 2 harokat, itu menambah huruf. Yang 2 harokat jadi 1 harokat, itu mengurangi huruf. Itu kesalahan jali juga. Adapun yang 2 jadi 4 atau yang 4 jadi 2, nah itulah lahnul khafi. Karena tidak merubah makna. Misalnya tadi kita baca, kalau baca maliki yaumiddin, mimnya jadi apa? Pendek. Nah kalau di kalimat maliki itu mah memang dari 10 imam yang baca 2 itu cuma 2. Yang baca 2 harokat, mimnya itu cuma 2 imam. Imam yang kita baca Imam Hafs dan Imam Al-Kisai. Justru 10 imam qiraat rata-rata di maliki yaumiddin itu bahasanya pendek. Maliki. Ya. Tapi kalau kita baca pendek misalnya tadi alhamdulillahi rabbil alamin, ainnya pendek. Nah, itu salah. Salah dan berubah arti. Atau ihdinas siratal mustaqim. Gitu ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, itu. Itu merubah arti. Jelas ya? Baik, jadi ini kesalahan pada mad yang perlu dihindari. Ini sudah sebelumnya kita sedikit singgung. Ya, kita lihat sekarang di bait ke-7. Kata penulis, wamdud hurufal maddi inda musakkanin au hamzatin hasanan akha ihsan. Wamdud, panjangkan hurufal maddi, huruf-huruf mad. Maksudnya di sini tambah panjangnya. Tambahkan kadarnya. Tambahkan kadarnya. Inda musakkanin au hamzatin, ketika menghadapi huruf sukun atau hamzah. Hasanan, dengan baik. Akho ihsan, wahai saudaraku yang baik. Jadi di bait ini
Beliau memerintahkan agar menambahkan kadar panjang. Kita sekarang bahas mad ya. Mad ini kan panjang artinya ya. Pembahasannya seperti namanya. Jadi kita coba secara perlahan. Ya. Mad itu artinya memanjangkan suara. Ini secara istilah ya. Secara bahasa artinya tambahan. Memanjangkan apa? Suara. Memanjangkan suara. Misalnya A, jadi apa? A. Tergantung nanti kadar yang diinginkan berapa. Tergantung kadar yang diinginkan, yang ditetapkan oleh kaidah berapa. Ya. Baik. Mad juga arti yang lain adalah menambah kadar panjang. Itu mad juga, menambah kadar. Menambah kadar panjang. Jadi nanti ada kadar minimal namanya mad tobi'i. Kemudian dari tobi'i itu ditambah lagi. Baik. Di sini saya langsung bagi ya. Mad tabi'i atau mad asli adalah mad yang tidak dipengaruhi oleh sebab, baik sukun ataupun hamzah. Mad tabi'i itu mad yang tidak dipengaruhi oleh apa? Sebab. Nah itu aja. Apa diingatnya. Adapun mad far'i, nah ini kadar tambahan dari mad tabi'i karena sebab. Kita lupakan dulu sejenak istilah-istilah nama. Misalkan ada, kita mengingat ada apa namanya, ada mad ya mad wajib mutasil dan sebagainya. Itu nanti rincian ya. Dasarnya dari sini, dasarnya ibaratnya kayak mad mutasil, mad munfasil itu mah kayak nasi goreng, nasi tutuk gitu, nasi uduk, nasi kuning, nama. Nah ini kita belajar dari mulai nanamnya nih, nanamnya di sini, tanam benih sampai apa? Jadi beras. Kalau sudah tahu sejak nanam sampai jadi beras, nah baru nanti ketahuan kok bisa jadi nasi kuning. Oh ditambah kunyit misalkan. Iya benar. Kenapa jadi nasi uduk tambah santan? Kenapa jadi nasi tutug tambah oncom? Nah ini pendekatan supaya mudah difahami. Tapi modal awalnya itu beras kan? Modal awalnya apa? Beras. Baik. Karena sebagian atau keumuman jamaah ketika istilah mad itu sudah langsung ke nama. Sudah langsung ke ini mad munfasil, ini mad muttasil, ini mad badal dan sebagainya. Betul itu mad. Tapi ada yang lebih dasar dari itu. Ibarat kata tadi, ini nasi goreng, betul. Tapi kamu tahu nggak prosesnya itu seperti apa? Bisa menjadi nasi goreng seperti itu. Kita akan bahas dari dasarnya. Baik. Ini kita hapus dulu. Huruf-huruf mad ya. Nah ini walaupun hanya 3, tapi ini tuh sulit dihafalin gitu. Pas baca tuh salah lagi gitu. Padahal cuman 3, tapi kok bisa? Pas baca tuh salah lagi. Padahal hanya 3. Alif didahului
fathah. Sekarang di Indonesia katanya fatah, bukan fathah katanya ya. Yang kedua ya sukun didahului kasrah. Yang ketiga wawu sukun didahului dhammah. Iya. Jadi di sini kalau kita kembali lagi ke lebih dasar, kalau kita membaca Al-Qur'an, perhatikan harokatnya dulu. Perhatikan apa? Harokat. Setelah perhatikan huruf dan perhatikan harokat. Setelah memperhatikan huruf dan harokat, lihat di depannya. Lihat di depannya. Misal, ini kita ambil beberapa contoh ya. Misalkan ya, misal alhamdu segini misalkan. Misalkan di sini kita baca a, berarti ada fathah kan? Ada apa? Fathah. Depan fathah ada apa di sini? Sukun. Berarti fathah di sini panjang atau tidak? Tidak. Kita baca langsung al. Baik. Kemudian ada ha, fathah juga. Depannya ada sukun. Panjang atau tidak? Tidak. Berarti langsung kita baca alham du dhamma. Depannya wawu bukan? Bukan. Berarti nggak boleh panjang. Tidak boleh kita baca alhamdulillahi. Kenapa dulillahi? Padahal setelah dhamma ini tidak ada apa? Wawu. Kalau ada wawu baru. Ya. Nah itu cara membedakan panjang dan pendek. Lihat harokat, kemudian lihat depannya. Kalau fathah, lihat depannya bukan alif. Berarti nggak dipanjangin. Ya. Kemudian contoh, misalnya ini contoh untuk 3 ini. Ya, contoh untuk 3 ini. Qala. Kemudian tila. Kemudian yakulu. Baik. Kita lihat. Qala. Nah, di sini ada fathah menghadapi apa? Alif. Nah, ini. Maka qaf yang fathah ini jadi panjang. Qala. La gimana bacanya? Pendek. Fathah tapi tidak ada apa? Alif. Tidak boleh qala. Beda artinya. Kalau qala dia berkata seorang. Kalau qala dia berkata 2 orang. Nah, itu udah beda artinya. Baik. Kemudian tila ada kasroh menghadapi apa? Ya, kila. Baik. Kemudian yaqulu. Ya di sini panjang atau tidak? Pendek. Karena tidak ada huruf mad. Panjang? Panjang. Ada dhammah menghadapi wawu. Yaqulu. Ini huruf-huruf mad ya. Namanya mad asli. Namanya apa? Mad asli. Mad tabi'i. Sehingga kita baca qala, ila, yaqulu. Baik. Sudah kebayang dulu sebelum kita
kerincian ke nasi goreng, nasi kuning. Ini sudah jadi beras nih. Ini udah jadi beras nih. Udah jadi beras. Baik. Nah, sekarang di dalam ilmu tajwid, mad itu paling pendek 2 harokat. Paling pendek mad itu 2 harokat. Paling pendek itu 2 harokat. Ya. Lalu segimana 2 harokat itu? Ingat, apapun babnya, kalau pembahasannya akurat, ukurannya itu segimana, nah itu harus mendengar contoh, mendengar praktik. Kita jangan mengira-ngira. Misalnya kayaknya 2 itu misal, nah itu keliru. Lihat praktik dari guru yang dicontohkan. Tapi ingat, mad yang terpendek itu berapa? 2. Terpanjang 6. Lalu selain itu ada berapa? 4. Ya. 3 dan 5 ada? Ada. Untuk nanti riwayat tertentu. Ya. Jadi hadirin semuanya, ada hikmah ya yang baru terasa oleh sebagian orang ketika mulai membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Saya ini sedikit cerita ya, ada jamaah usianya sudah menginjak 60, tapi karena rajin, beliau sudah khatam 2 kali Al-Quran, tapi dengan melihat sudah khatam 2 kali dan bacaannya sudah rapi. Terus saya nanya, mau dilanjut lagi? Ya Ustaz, lanjut. Terus kata saya, nggak apa-apa, lanjut pakai riwayat yang lain. Terus emangnya boleh Ustaz? Ya boleh. Boleh, karena itu sah saja kan, semuanya dari Nabi SAW. Asal kita tidak asal-asalan dalam bacanya, ketahui hukum-hukumnya dulu. Terus saya sampaikan, nah kalau versi bacaan ini saya beri karena ini buku panduannya. Jadi kalau baca mad ini kadarnya jadi segini. Wah, ini kok jadi beda lagi ya? Ya tidak apa-apa. Sehingga yang tadinya misalkan 1 halaman itu 4 menit jadi 10 menit gitu. Karena perlu penyesuaian lagi. Terus beliau berkata seperti ini. Katanya Al-Quran itu kita baru menaruh perhatian dengan cara bacanya saja, itu sudah kenikmatan. Apalagi kalau kita menaruh perhatian terhadap makna, tafsir, itu akan lebih lagi banyak faedah yang didapat. Makanya diantara tujuan terbesar Al-Quran diturunkan, selain dibaca itu ditadaburi maknanya. Maksudnya orang itu kalau ini baru fokus terhadap apanya? Bacaan. Sudah merasakan luar biasa pengaruh dari Al-Quran, apalagi lebih dari itu. Ya. Baik. Jadi ini mad asli namanya. Aslinya mad itu seperti ini. Mad tabi'i namanya. Mad yang paling pendek kadarnya berapa tadi? Kadarnya 2 harokat. Terus untuk mendapatkan 2 harokat segimana? Dari mana?
dari talaki, dari gulu. Misalnya kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata guru kita a'udzu. Kita ikuti a'udzu. Jadi gimana kita mengkondisikan, mengkontrol lidah kita? Nah, itu bisa, ya, seperti itu. Jadi mad yang paling pendek kadarnya 2 harokat. Lalu mad ini bisa bertambah kadarnya. Bertambah kadarnya. Jika setelah huruf mad terdapat hamzah atau sukun. Terdapat hamzah atau sukun. Nah, ini sesuai dengan bait tadi, ya. Sesuai dengan apa? Bait di matan. Wamdud hurufal maddi inda musakkanin. Ketika menghadapi sukun atau hamzah. Gimana ceritanya? Lihat. Misalnya kita punya ayat, ini sering dibawakan contoh supaya mudah diingat, ya. Kita punya ayat seperti ini. Cara sederhananya, dilihat dulu pada ayat ini ada berapa mad. Baik, ada berapa mad di sini? 2. Yang mana? Zal fathah menghadapi alif, kemudian jim fathah menghadapi alif juga. Nah, ini menghadapi alif ini, ya. Baik, nah sekarang baru kita tentukan yang zal berapa harokat, yang jim berapa harokat. Sama atau tidak? Sama atau beda? Nah, ini udah jadi khilaf, ya, di antara jemaah. Lihat kaidahnya. Ini gini. Taruhlah, kan kalau di mushaf gampang sebetulnya. Kalau ada patah tebal, itu pasti kadar panjangnya ditambah. Ini anggaplah ceritanya nggak ada harokatnya. Kalau zal, idza, nah ini 2 harokat saja. Idza, kenapa? Karena di sini hanya huruf mad saja, yaitu alif sebelumnya apa? Fathah. Di depannya bukan hamzah, bukan sukun. Di depannya apa? Jim. Bukan hamzah, bukan sukun. Adapun jim, ja, dia ada mad, fathah menghadapi alif. Depannya ada apa? Hamzah. Keberadaan huruf hamzah ini menjadikan mad pada huruf jim bertambah kadarnya. Nah, berapa tambahannya? Nah, nanti tergantung dia sebagai apa, atau dia nanti masuk ke kategori mad apa. Intinya dulu, kalau huruf mad menghadapi hamzah atau sukun bertambah panjangnya. Nah, itu aja dulu. Bahkan misalnya ada di belakangan, ya, ada sebagian ulama meratakan antara mad munfasil dan muttasil. Artinya misalkan setiap ada alis, itu panjangin aja 5 harokat.
panjangnya 4 atau 5 harokat. Ya. Kecuali nanti kalimat-kalimat tertentu. Ya. Itu supaya kita tidak bingung, wah ini ada tanda alis. Ya udah tinggal lebihkan dari 2 harokat. Kalau tidak ada tanda alis, jangan dilebihkan dari 2 harokat. Baik. Sampai sini jelas dulu. Jadi mad kalau ada hamzah kadarnya akan bertambah atau sukun. Ya. Baik. Sukun di sini ada 2. Atau saya bagi 3 aja ya. Jadi mad ini bisa bertambah kadarnya jika setelah huruf mad terdapat hamzah atau sukun. Bentuk dari sukunnya 3. Pertama, sukun asli. Kalau sukun asli itu betul-betul sukun. Betul-betul ya sukun, nampaknya sukun itu. Terlihatnya betul-betul sukun. Yang kedua, sukun arid. Arid itu kalau bahasa asalnya datang tiba-tiba, bukan asli. Ya, baik. Nanti kita bawakan contohnya. Atau sukun itu bisa berbentuk tasydid. Atau bisa berbentuk apa? Tasydid. Iya. Yang bentuknya sukun asli, nah ini jangan khawatir. Di dalam Al-Quran contohnya hanya ada 1. Contohnya hanya ada 1. Ya. Jadi huruf mad menghadapi sukun. Menghadapi sukun asli. Ya, menghadapi sukun asli. Di dalam Al-Quran hanya ada 1. Al-Quran hanya 1. Jadi ini mah mudah ngapalinnya karena di Al-Quran cuma ada 1. Tinggal hafalin aja kalimatnya. Ini ada di surah Yunus ayat 51 dan 91. Ada 1 kata tapi menempat di 2 ayat. Katanya 1 tapi menempat di 2 ayat. Surah Yunus ayat 51 dan 91. Katanya al-ana. Baik. Kita lihat. Di sini ada huruf mad, alif. Sebelumnya apa? Fathah. A. Tapi depannya ada apa? Sukun. Ingat, jika huruf mad menghadapi sukun akan mengalami apa? Pertambahan kadar panjang. Sehingga kita baca al-ana. Beda dengan ana. Nah, kalau ana di sini tetap karena depannya nun. Ya. Tapi ini tidak berlaku jika 2 kata. Nah, ini beda cerita lagi kalau 2 kata. Hati-hati. Misalkan ada kata seperti ini.
Ja'alna ja'alna laila, walaupun ini tasdid ya misalkan. Wa ja'alna laila. Ini ada mad nun tapi ada tasdid depannya. Nah, ini nggak berlaku mad di sini. Karena dua kata. Tidak boleh kita baca wa ja'alna laila. Tidak, tapi wa ja'alna laila. Contoh yang paling dekat kita ambil, ada contoh yang dekat ya. Contoh yang dekat dina. Ihdinas sirata. Di sini ada mad, tapi bertemu dengan tasydid cuman beda kata. Madnya jadi batal. Kita tidak baca ihdinas sirata, tidak. Jadi batal. Ihdinas sirata. Jadi batal mad. Kita kembali ke pembahasan intinya. Jika ada mad, depannya ada hamzah atau ada apa? Sukun, akan mengalami pertambahan panjang. Dan sukun bentuknya ada 3 di sini. Bisa sukun asli, bisa sukun arid, bisa tasydid. Yang sukun asli, ingat, contohnya hanya ada 1 di 2 tempat. Ini kita belum kasih nama nih. Ini apakah nasi kuning atau apa? Ini belum kasih nama. Nanti akan ada pembahasannya. Saya ingin menjelaskan dulu kalau mad, huruf mad setelahnya ada hamzah atau sukun itu mengalami pertambahan panjang kadarnya. Kemudian sukun arid. Ya, huruf mad bertemu sukun karena waqaf. Contohnya al-alamin misalkan. Kalau al-alamin, ainnya ini jelas ya. Tulisannya gini, al-alamina. Betul ya? Betul. Kalau ain di sini madnya mad asli atau bukan? Asli. Maksudnya yang 2 harokat ya, namanya mad asli. Karena dia fathah menghadapi alif, walaupun alifnya kecil. Dan sebagai faidah perlu diketahui, ayat ini ya, tidak boleh kita menulis seperti ini. Al-alamina. Tidak boleh. Kita pakai alif yang besar. Tidak boleh. Itu keliru. Karena di rasam, di tulisan yang ditulis oleh para sahabat, alifnya alif kecil. Jadi di surah Al-Fatihah ini, saya akan coba tuh di surah Al-Fatihah. Kalau lihat di pertama Alhamdulillahirabbil alamin udah kayak gini, ya udah salah. Sudah salah. Terus kalau kita mengatakan gini aja kok ribet misalkan ya. Cuman gini doang kok ribet amat sih. Misal. Nah, ini perkataan kalau ditimbang atau disadarkan kepada Zaid bin Tsabit, beliau akan sangat marah. Zaid bin Tsabit radhiyallahu an sebagai penulis wahyu, dahulu beliau menulis wahyu di hadapan Nabi SAW,
didikte oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bersamaan dengan itu, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan beliau diminta untuk menyalin Al-Quran, secara kemampuan beliau mampu atau tidak? Mampu lah. Tapi apa yang beliau katakan? Aku memindahkan gunung itu lebih mudah bagiku daripada harus menyalin Al-Quran. Jadi kalau kita mengatakan gini aja kok repot. Dulu saya di Musabit mengatakan aku lebih mudah memindahkan gunung daripada menyalin Al-Quran. Padahal beliau tulis Al-Quran di depan Nabi. Ini kehati-hatian namanya. Baik, jadi tidak boleh tulisannya seperti ini. Ainnya tidak boleh dengan alif yang tinggi. Termasuk di Maliki. Itu nggak boleh. Kita menulis Maliki Yaumiddin dengan seperti ini mimnya. Kemudian lam dan kaf. Tidak seperti ini. Ya. Ini keliru juga kalau nulisnya seperti itu. Baik. Gimana kalau kita, Ustaz, kita ini ada mushaf di sebagian percetakan, ternyata tulisannya seperti itu. Ah, itu Allahu alam. Jangan nanya ke saya, nanya ke apa? Percetakan. Baik. Kita kembali ke sini. Kalimat al-alamina. Huruf nun asalnya harokatnya apa? Fathah. Tapi jika kita berhenti, maka dalam kaidah bacaan berhenti itu disukunkan. Jika berhenti itu disukunkan. Jadilah dia sukun. Baik. Berarti dia sukunnya itu sukun asli atau bukan? Bukan. Tapi dia sukun, cuman bukan asli. Karena aslinya apa? Fathah. Kalau ditanya lagi, kok harus sukun? Ya seperti itu kaidahnya. Kalau berhenti itu disukunkan. Nah, keberadaan sukun pada huruf nun ini mempengaruhi mad yang ada di mim. Mi, nah itu beda. Sehingga kalau kita baca disambung alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Kalau disambung na-nya tetap harokat, mimnya 2. Tapi kalau berhenti alhamdulillahi rabbil alamin, boleh 4, boleh sampai 6. Jelas ya? Jadi menghadapi sukun apa? Arid. Sukun arid itu sukun yang baru karena waqaf. Asalnya dia tidak sukun. Kemudian sukun juga kadang berbentuk tasydid. Jadi huruf mad menghadapi tasydid. Huruf mad bertemu tasydid. Nah ini banyak contohnya. Contoh yang paling dekat waladhdallin. Ya. Baik. Nah, yang jadi contoh di sini huruf dodnya. Kalau huruf lam misalkan wala, di sini ada mad sebetulnya. Tapi karena dia nyambung dengan selanjutnya jadi gugur madnya. Walam langsung. Dod fathah menghadapi alif. Dan di depannya ada apa? Tasydid pada lam. Sehingga dod ini dipanjangkan. Waladdallin. Jadi mad bertemu dengan apa? Tasydid. Hakikatnya itu sukun.
Tasydid itu hakikatnya mengandung sukun. Hakikatnya mengandung sukun. Baik. Jadi, nah ini kesimpulannya, mad itu akan bertambah panjang jika menghadapi hamzah dan jika menghadapi apa? Sukun. Ini yang diinginkan dari penulis. Yang diinginkan dari penulis seperti ini kurang lebih. Jadi jika huruf mad menghadapi sukun atau hamzah, tambah kadarnya, tambah dari 2 harokat maksudnya. Dan sekarang mudah karena ditandai dengan adanya alis. Alis itu sebetulnya bukan alis, itu mad tulisannya itu. Jadi tanda alis yang seperti itu, ini 2 huruf mim dan dal. Jadi asalnya gini. Nah, gini asalnya. Kemudian dihapus. Afan. Jadi asalnya kan gini tulisannya ya. Nah, ini asalnya mim, ini dal. Mad gitu asalnya. Kemudian dihapus, jadinya tersisa gini. Artinya, jadi setiap lambang tulisan di dalam Al-Quran itu memiliki makna sebetulnya. Kalau kita tahu ilmunya. Jelas ya? Ya. Baru sekarang kalau kita ingin beri nama, sini bisa kita sekarang beri nama. Ya. Kita sekarang beri nama. Mad far'i berarti ya, mad far'i, mad cabang. 1 karena sebab hamzah, karena sebab hamzah. Karena sebab hamzah, di sini ada beberapa mad. Pertama muttasil. Kedua munfasil. Ketiga badal. Kemudian yang kedua karena sebab sukun. Ada sukun arid. Nah, sukun arid ini ada 2. Ada arid li sukun, ada lin, ada madlin, ada sukun asli. Kalau sukun asli ini ada mad lazim. Nah, ini baru ibaratnya kalau tadi kita analogikan mad tabi'i itu beras. Nah, ini sudah muttasil, munfasil, badal, arid li sukun, lin, mad lazim. Nanti mad lazim itu dibagi, ada kilmi, ada harfi. Nah, itu baru ibaratnya sudah jadi bubur, jadi nasi kuning. Nah, itu jadi liwat. Sudah jadi nama. Sudah jadi apa? Nama. Baik, lalu gimana kalau kita bacanya bisa benar tapi nama tidak tahu? Ayo tidak mengapa. Bacanya bisa tapi namanya tidak tahu. Itu enggak apa-apa. Misalkan diingat pokoknya mad ada hamzah panjangnya lebih, udah aja. Enggak apa-apa. Tapi tahu dengan nama ya itu afdal. Ya. Terutama misalkan untuk anak-anak
atau apa namanya yang sudah senior, baik bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah senior, kalau dibebankan pokoknya hafal ini mad yang sebab oleh hamzah apa saja dan contohnya, ya, itu besoknya mikir-mikir lagi mau ngaji itu. Udah mah sulit dikasih ini, ya. Ingat, ini PR juga buat para pengajar. Al-Quran itu sudah dijanjikan oleh Allah akan diberikan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an ini. Jadi bagaimana seorang pengajar itu memudahkan. Ingat, beda ya. Memudahkan dengan bermudah-mudahan itu beda. Kalau memudahkan itu dia berusaha keras gimana supaya muridnya itu bisa dengan cara apapun. Ya seperti tadi ya, tadi apa namanya saya analogikan dengan proses beras jadi macam-macam nasi. Itu bukan untuk ngelawak sebetulnya. Itu untuk pendekatan aja supaya mudah dipahami gitu. Beda dengan bermudah-mudahan. Kalau bermudah-mudahan yang penting ngaji aja lah, ada pahala mah dapat. Betul, itu betul sekali itu. Ucapan itu nggak salah. Yang penting ngaji pahala mah dapat, betul. Tapi perlu diketahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu meminta tambahan ilmu. Artinya kalau kita ngaji terus, ilmu tidak bertambah, nah majelis kita manfaatnya kurang maksimal. Pahala dapat, insya Allah kalau kita ikhlas, pahala dapat. Tapi faidahnya tidak maksimal. Tidak maksimal. Seperti orang yang saya mau baca Al-Quran kepada Ustadz misalkan, sampai beres. Tapi Ustadz dengerin aja, jangan perbaiki. Dapat pahala nggak? Yang baca dapat pahala, yang menyimak juga dapat pahala. Tapi kalau kayak gitu, jangan datang ke Ustadz. Tetangga aja bisa, tolong dengerin gitu. Gitu. Karena kalau kita datang kepada seorang ahli, harus dapat apa? Faidah. Baik. Nah ini barangkali dari apa sisi teori. Kita bahas satu bait saja karena satu bait ini apa namanya panjang ya. Sebelum kita praktik, setelah ini insya Allah kita praktik. Ada yang bertanya dulu, baik dari ikhwan ataupun akhwat, persilakan. Saya mencoba membawakan mad ini seringan mungkin dulu. Makanya saya tidak urai mad muttasil itu apa, mad munfasil, mad badal itu apa. Yang pokoknya dulu tadi, mad itu huruf mad apa saja, dan jika bertemu hamzah dan bertemu sukun akan mengalami apa? Pertambahan. Seperti apa namanya definisi dari mad itu sendiri. Karena mad itu memanjangkan suara atau menambah. Itu definisi mad. Ya. Ya. Nah, itu tadi talaki. Mendengar contoh langsung dari guru dan memperdengarkan bacaan kita. Ini saya analogikan lagi. Kalau masakan masih bisa ditakar. Misalkan garam 2 sendok. Sendok kan sepakat ya, rata-rata segitu sendok. 2 sendok.
Tapi untuk mengecek masakan ini sudah balance bumbunya, siapa yang mencicipinya? Hah? Orang yang sudah ngerti tentang masakan, chef lah. Menurut kita, nah kita udah, jadi gini, teori tajwid ini seperti resep di buku. Kita udah tahu resep segini. Kalau kita hanya menyimpulkan, oh ini masakan saya ternyata enak juga ya, gitu. Pas dicek oleh orang yang beneran bisa masak, kita masak soto misalkan, ini soto atau kolak, gitu. Beda. Artinya keakuratan itu pertama kita dengar, lalu kita perdengarkan. Memperdengarkan bacaan itu ibarat kita masak, minta dicicipi. Kecuali kitanya ya misalkan ya terserah saya, yang penting enak buat saya, ya silahkan. Kalau perkara dunia enak menurut saya silahkan. Kalau perkara yang itu memang sudah berhubungan dengan agama, nggak bisa terserah saya, harus ada tuntunan yang pastinya. Jelas Pak ya? Baik, yang lainnya jika masih ada dari akhwat, ada atau tidak? Baik, kalau tidak ada kita praktik ya. Kita mulai dari surah Al-Fatihah, kemudian langsung Al-Baqarah ya. Karena untuk juz belakang di sini sudah sama Ustadz Satria ya. Jadi itu bisa dimaksimalkan. Sekarang kita di sini dari surah Al-Fatihah. Baik, nanti setelah beres Al-Fatihah, waktu masih cukup luas, kita bisa ke Al-Baqarah dan kita sedikit-sedikit hukumnya dipraktikan, terutama mad atau tiga perkara tadi, huruf tidak tertukar, panjang pendek, dan gunnah. Di Al-Fatihah ini tidak ada gunnah. Di Al-Fatihah ini tidak ada gunnah. Baik. Ya, kita mulai dari isti'adzah ya. Bisa melihat di layar, bisa juga dibuka mushafnya, silakan. Atau kita lihat dulu sedikit demi sedikit. Lihat di di Al-Alamin, seperti tadi yang saya sebutkan, di ainnya tidak bukan alif yang tinggi. Termasuk di Maliki, mimnya juga bukan alif yang tinggi. Termasuk di Ar-Rahmani, mimnya bukan alif yang tinggi. Di atas mimnya bukan alif yang tinggi. Baik. Kita mulai dari isti'adzah, kemudian bisa diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini enaknya barang-barang tuh nggak kelihatan gitu ya. Gak kelihatan. Dan iya, maksud saya gini, mumpung barang-barang, keluarin aja suaranya, nggak akan ketahuan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Oh ya, saya di ujung-ujungnya kita pakai 4 ya. Lalu kalau ditanya apakah harus rata, utamanya rata. Tidak rata pun tidak apa-apa. Ya, misalkan Bismillahirrahmanirrahim 6. Alhamdulillahi Rabbil Alamin 4. Ar-Rahmanirrahim 2. Secara hukum itu nggak masalah, tapi idealnya itu sama. Kalau 4 terus 4. Ya. Baik. Ayat selanjutnya, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, di bod waladdo, jadi dia ada ngegas tapi nanti setelah 6 harokat, bukan ngegas apa ya, tasydid, dihentak. Waladdall, nah setelah 6 harokat, jangan sejak dari awal ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi udah ngegas dari awal. Baik, selesai surah Al-Fatihah. Sekarang kita ke surah Al-Baqarah ayat 5 ayat pertama ya. Sekarang udah banyak kemudahan dari Allah ya. Kita belajar bisa seperti ini. Baik. Surah Al-Baqarah ayat 5 ini. Nah, ini kita akan mulai dapat ada panjang pendek, ada dengung ya. Dan lainnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Nah, di sini ditahan ya. Di sini juga ditahan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kenapa ditahan misalkan? Nanti ada kaidahnya. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Baik. Nah, di sini ada walladzina yu'minuna bima, lebih panjang ya. Karena ada mad bertemu apa? Hamzah. Terlepas nanti ini namanya apa ya? Nah, nanti belum ya. Kemudian perlu diketahui juga di antara cara mengucapkan mad itu suaranya ringan pada dasarnya. Jadi jangan seperti kita ngegas. Kalau volume jangan seperti kita volume itu digedein. Walladzina yu'minuna bima gitu. Walladzina yu'minuna bima, datar dulu aja. Kita belum belajar makhraj sifat tebal tipis belum. Nanti karena akan bingung kalau disampaikan sekarang. Ya. Lalu di sini ada hamzah sukun. Pertemuan sebelumnya sudah dibahas. Mengucapkan huruf hamzah itu jangan berlebihan. Kita tidak berucap walladzina yu'minuna. Nah, jangan. Walladzina yu'minuna. Cukup segitu. Baik. Kemudian ada ditahan juga tadi ya di apa? Wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, ini yu 2 harokat. Tapi nun ini bisa 4. Kenapa? Karena nunnya ini jadi apa? Jadi sukun. Karena berhenti padanya. Baik, kita lanjutkan. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Terus dalam bacaan lisan kita ringan ya, kayak ngomong kita dan buka, maksudnya keluarin suaranya. Lisan kita jangan seperti orang yang sedang mengunyah, jangan seperti orang yang sedang greget. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ringan kan? Mulut kita ringan kan? Kalau bacaan kita sudah ringan,
jelas, nah itu udah mendekati kesahihan. Ya. Kali-kali pas tilawah sambil lihat cermin gitu. Oh ternyata saya kalau tilawah kayak ini ke gurunya, seolah-olah ngajak berantem gitu. Ya, baik. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Di sini apa namanya? Sawaun. Awalnya panjang ya. Karena menghadapi apa? Hamzah. Lalu di sini ada ro sukun tapi beda hukumnya. Anzar tahum am lam tunzir. Baik. Huruf ro sukun di dalam Al-Quran itu hukumnya bervariasi ya. Ada 22 kaidah. Ada dia tebal, dia tipis. Tidak sama ini bacanya, tidak anzartahum am lam tudirhum, sama enggak. Kalau yang pertama anzar rohnya tebal, anzartahum am lam tunzirhum. Nah ini beda hukumnya. Baik, kita lanjutkan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Wa ala absarihim gishawah. Walahum adzabun adzim. Baik, di sini ada wa ala absarihim wa ala. Nah, ini ada mad ya. Baik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Baik. Nah, di sini gunah sudah mulai banyak ya. Gunah itu sederhana ya. Gunah itu kita ngapalin 2 huruf aja, nun sama mim. Lalu kondisi-kondisinya. Cuman ingat, selain pada
nun dan mim pada asalnya, ini pada asalnya tidak ada gunnah pada asalnya, kecuali ya misalkan may yaqulu wa minan nasi may, karena ya ini sebelumnya ada apa? Nun. Yang memberi gunnah itu siapa? Nun. Jadi gunnah itu hanya pada dua, nun dan mim. Tinggal nanti kondisi-kondisinya. Amanna tuh. Kemudian wa ma hum bi, mim menghadapi ba. Baik. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Di sini ada illa anfusahum. Baik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di sini nanti kalau belajar mizanul huruf jangan jadi sukun, jangan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Rohnya fathah, jangan mardo. Jangan terdengar seperti mardo. Marodo. Sehingga rohnya perlu ada sedikit penekanan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Baik, ayat selanjutnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Nah, sedikit belajar dialek ya, belajar logatnya, bukan ala innahum, ala nah gitu. Terus apa namanya, mulut kita yang lentur, ala innahum humul mufsiduna. Ya, baik. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu
Di sini khusus walaupun ada alis kalau berhenti itu 2 harokat. Qalu. Nanti kaidahnya mad munfasil kalau waqaf itu 2 harokat. Qalu anu'minu kama amana sufaha. Kalau ini muttasil, kalau waqaf tetap panjang, bahkan boleh sampai 6. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza azan ya? Sudah azan? Sudah masuk. Kalau di sini 8 menit lagi. Oh, ini telat. Baik, berarti sudah ya? Atau mau diselasin sampai 16? Sampai 16, baik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Dari ayat yang dibaca ini, yang tadi banyak nampak itu di huruf hamzah setelah mad rata-rata tebal. Misalkan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, rata-rata kayak gitu. Padahal wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Amanna bukan aman. Amanna. Gitu. Baik,
Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat semuanya, alhamdulillah kita selesai majelis kita. Insyaallah kita bermajelis lagi di berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini eh, ilmu bermanfaat, memberikan ilmu bermanfaat dan amal soleh bagi kita semua. Terima kasih kepada semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.